Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar. Ya, tuh, lihat wajahnya dari awal, Mutia aja. Wajahnya tidak gembira untuk mengucapkan sesuatu yang diputuskan sebetulnya di dalam rapat partai. Agus Gumiwang juga mengalami delirium, terbata-bata untuk mengucapkan. Karena dia mesti edit kalimatnya. Jajaran di belakang dia tuh wajahnya sama, muram. Itu intinya begitu kan. Jadi dari awal kita tahu kimianya ini, ya kimia di dalam tabel kimia ini yang namanya golongan alkali tanah itu yang belajar kimia. Barang yang ya nggak penting sebetulnya lain dengan di tabel periodik sebelah kiri itu namanya helium itu. Golkar berubah dari helium jadi alkali tanah. Kalau Anda pernah belajar kimia. Susunan berkala. Sudah iya tuh. Mau menyembunyikan sesuatu padahal sebetulnya wajah mereka itu wajah white coffee itu. Bitterness, teriris, nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangan partai gede itu nggak bisa ngapa-ngapain, datang dengan konferensi pers yang orang udah tahu dari awal pasti begitu. PLT-nya adalah Agus Gumiwang, kita udah tahu dari awal tuh, bisik-bisik dari 3 bulan lalu. Satu waktu di pertemuan Golkar, kayak 2-3 bulan lalu, saya diundang. Di depan saya ada Pak Erlangga Ibrahim. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar. Nggak mau dengar suara saya. Jadi kan, gue nggak pernah salah bikin analisis itu. Erlangga Ibrahim atau Erlangga Hartarto? Erlangga Hartarto di depan saya. Mungkin dia tersinggung, saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya, silakan itu. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan, kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu tuh. Ujung dari Erlangga ada di mana itu. Apalagi dengan peristiwa Jakarta hari-hari ini kan. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple poinnya. Kenapa Erlangga? Kan kalau bisa yang lain juga. Dan kenapa mesti Erlangga? Yang lain siapa? Ya kalau Anda katakan ketua umum, berarti ketua umum yang lain harus tahu dong. Iya. Itu kan logika. Enggak. Saya cuma bilang Erlangga tahu. Kalau ketua umum lain tahu, pasti ketua umum juga diganti oleh Jokowi. Pertanyaan saya, kenapa kemudian Anda menduga Erlangga tahu? Bukan saya nggak menduga. Saya menganalisis, dan Erlangga memang adalah Menko Perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang, dia tahu bagaimana ya segala macam hal, bahkan yang dia dikenakan besok mau ditangkap soal izin ekspor segala macam. Saya harus challenge aja. Enggak. Kalau seperti itu, Bu Sri Mulyani juga dalam ancaman dong. Kalau logikanya seperti itu. Dari awal dia disuruh ancaman. Nyatanya tidak pernah diperiksa, tidak pernah tegak hukum. Artinya? Ya apa artinya kalau dia nggak pernah diperiksa? Artinya analisa Anda salah. Artinya Sri Mulyani tidak berbahaya bagi Jokowi. Dia nggak punya partai, apa bahayanya Ibu Sri Mulyani? Golkar punya partai. Itu soalnya yang mau tanpa punya partai pun bisa bersuara. Bagaimana caranya Sri Mulyani mengamankan Jokowi kalau Jokowi ada dalam persoalan hukum di DPR? Erlangga punya faksi di DPR, PDIP punya tuh. Kan masalahnya mesti ada perlindungan politiknya. Sri Mulyani nggak mungkin bikin perlindungan politik pada Jokowi. Itu logikanya begitu. Mau saya teruskan apalagi Aiman? Oke. Ini saya sebenarnya lagi bosan dari komentar politik nih, karena gue lagi urusan panjat tebing, tapi oke lah. Ya. Karena lebih berguna panjat tebing daripada panjat beringin. Nah, itu. Tapi ini kan asumsi Anda, ya bebas-bebas saja. Kalau ditanya bukti kan Anda belum tentu punya bukti. Ngapain kasih bukti pada hal yang transparan? Dari awal kita tahu. Kan you lihat logik dari kekuasaan. Logika kekuasaan nggak perlu ada bukti materialnya. Logika kekuasaan dari Jokowi dari awal itu aja konstan. Jadi dengan mudah kita tebak logikanya kan. Apa susahnya menebak logika politik Pak Jokowi itu? Gampang banget. Apa bedanya logika Anda dengan logika utak-atik Gatuk? Saya nggak pernah utak-atik. Utak-atik itu orang yang nggak pakai logika tuh. Di mana saya utak-atik? Kan dari awal saya terangkan logika yang kemudian Anda bangun, yang kemudian seolah-olah benar, tapi tidak terjadi seperti itu karena buktinya tidak ada, nol. Kalau orang sekarang bilang zong. Oke, saya minta maaf. Ternyata Erlangga tidak mundurkan diri ya. Ternyata Agus Gumiwang tidak jadi BLT. Di mana? Kan
Kan saya bilang tadi, menurut saya Anda, Erlangga Hartarto, di depan saya bilang Anda akan diamputasi itu. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya? Jadi ada sesuatu di situ tuh. Kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh. Itu dasarnya coba.